Renungan Kefas, nubuat kerajaan mengenai bangsa-bangsa. Matius 25:31 berkata, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Anak Manusia ialah sebutan Kristus bagi kerajaannya, kerajaan Mesias. Penghakimannya ialah persiapan bagi kerajaan itu. Kedatangan yang pertama yang dikatakan dalam ayat di atas ialah aspek terbuka kedatangan Tuhan, yang merupakan kelanjutan kedatangannya yang disebutkan dalam pasal 24 ayat 30. Kemuliaannya melingkupi kemuliaan insaninya, kemuliaan kebangkitannya, dan kemuliaan kenaikannya. Tahta tempat Ia bersemayam ialah tahta Daud yang akan berada di Yerusalem. Di ayat 32 berkata, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Semua bangsa adalah semua umat kafir yang akan ditinggalkan pada saat Kristus datang kembali ke dunia setelah Ia menghancurkan umat kafir yang mengikuti antikristus itu pada Armageddon. Mereka semua akan dikumpulkan dan diadili di hadapan tahta kemuliaan Kristus. Ini adalah penghakiman Kristus atas umat hidup 1000 tahun. Ini berbeda dengan penghakimannya atas orang mati di tahta putih besar setelah masa 1000 tahun. Penghakiman atas umat hidup ini akan terjadi setelah penghakimannya atas kaum imani pada tahta penghakimannya di udara. Ayat 32 berkata bahwa bangsa-bangsa umat kafir akan dikumpulkan di hadapannya. Sebagai Kefas, teman-teman sekalian, kedatangan menunjukkan keterangkatan. Dalam perbincangan tentang hamba yang menerima talenta, Tuhan pun mengatakan bahwa mereka datang, tetapi bangsa-bangsa tak akan datang. Mereka akan dikumpulkan. Dalam perumpamaan yang sama dengan perumpamaan domba dan kambing, perumpamaan ke-7 dalam Matius 13, ikan pun dikumpulkan dari laut. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan tahta kemuliaan Kristus dan dihakimi di sana. Ayat 32 dan 33 berkata, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ialah gembala, tidak saja bagi kaum imani dan umat Yahudi, tetapi juga bagi semua umat kafir. Domba akan dikumpulkan di sebelah tangan kanannya, tempat kehormatan. Saudari sekalian, apakah kita menyadari bahwa Kristus akan benar-benar datang kembali? Bagaimana kita dapat menjadi orang-orang yang terangkat? Kita juga perlu berdoa agar Tuhan membawa kita semua melihat bahwa Dia akan datang untuk yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati.